hafizahullah taala, yang judulnya apa, Dino? Buku yang kita kaji. Nah, siapa yang tahu? Apa? Bidayatul Faqih Syafi'i Syarhu Al-Mukhtasar Latif wa Nadhmihi. Adapun yang menulis matan ini adalah siapa kemarin? Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Bakhadhan rahimahullah. Kita sampai di mabhas yang kedua dari bab kedua, ta'rif al-wudu'i wa dzikru aqsamihi. Dan telah kita sepakati dari 2 pekan yang lalu bahwa koreknya dari Faslun Nihai. Baik, persilahkan untuk koreknya membaca beberapa bagian dari syarah. Mic-nya ada? Tidak ada. Sini kalau tidak ada pakai. Ada. Boleh disiap. Antara pakai ini dulu biar dalam. Oke, udah bisa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa hadhihi al-furudus sunnati furudus sunnati ya. Bukan yang itu. Kalau di bukunya halaman 37. Kalau di PDF-nya halaman 33. Sanian ta'riful wudu'i wa dzikru aqsamihi. Ke bawah lagi itu. Nah, itu udah sanian itu. Udah benar itu. Silakan. Sanian ta'riful wudu'i wa dzakaru aqsamihi Wa dzikru aqsamihi. Pengertian wudu dan pembagiannya. Al-wudu lughatan, wudu secara bahasa. Ma'khudun minal wadha'ati, diambil dari kata wadha'ah, wa hiya al-husnu wan nadhafatu, yang memiliki arti kebaikan dan kebersihan. Wa syar'an, secara syar'i, waslu a'dha'in makhsusatin biniyatin makhsusatin, yaitu menyuci, membasuh anggota-anggota tertentu dengan niat tertentu. Akmil. Hadza huwal wudu, maka inilah wudu. Bi dhammil wawi, dengan dhammah wawunya. Alladzi huwa ismun li fi'lin, merupakan kata kerja. Amal wadhu, Isim fa'il. Tadi kelas 11 kan baru belajar isim fa'il. Nah, ini langsung diterapkan di kitab ini. Wudu adalah isim fa'il. Terus amal wadhu bi fathil wawi, adapun dibaca dengan fathah wadhu, bahwa ismun ilma illadzi yutawaddu bihi, ialah air yang digunakan untuk berwudu. ya. Wa muradul fuqaha'i rahimahullahu ta'ala biqaulihi fit ta'rifi, dan yang dimaksud para fuqaha rahimahullah ta'ala dalam
dalam mendefinisikan waslu, kata waslu juryanul ma'i alal a'dha'i, yaitu mengalirkan air pada anggota badan, walau bila fi'lin, walaupun tidak sengaja, ka'anna waqafa fi maqarin fawassalal ma'u ila a'dha'i, seperti kita terkena hujan hingga air membasahi anggota tubuhnya, anggota tubuh. Ya, jaryanul ma'i 'alal a'dha'i walau bila fi'lin, maksudnya mengalirkan air ke dalam anggota tubuh walaupun tanpa dialirkan dengan Sengaja. ya, maksudnya dialirkan dengan tangan atau dialirkan dengan alat, misal langsung ke hujan atau nyemplung di sungai, itu kan termasuk mengalirkan air. Lanjut. Wal wudu'u qismani. Wudu itu ada dua macam, imma wajibun atau mustahabun, yaitu wajib dan sunnah. Fal wudu'ul wajibu, adapun wudu wajib, ka wudu'il muhadditsi li sholati aw tawafi aw masil mushafi mushafi aw hamlihi id hadhil arba'atu la tajuzu illa bi wudu'ihi, seperti wudu seorang yang berhadas untuk sholat atau untuk tawaf atau untuk menyentuh Al-Quran atau membawanya. Empat perkara ini yang mana empat perkara itu tadi tidak sah kecuali dengan wudu. Sholat nggak sah kecuali dengan wudu. Tawaf seperti sholat, bedanya kalau tawaf itu boleh berbicara. Memegang mushaf atau membawanya juga harus berwudu. Maka empat hal itu tidak akan sah kecuali dengan wudu. Lanjut. Wal wudu'ul mustahab. Wal wudu'ul mustahab lahu suwarun minha, dan wudu yang disunahkan itu memiliki beberapa macam. Di antaranya wudu al-wudu'u liman arada an-nauma, wal wudu'u li qira'atil qur'ani wal dzikri, wal wudu'u mimma ikhtalafa al-fuqaha'u fi kaunihi naqidan kal qai'i wal hijamati wa akli mil ibili. Di antaranya ialah berwudu bagi seseorang yang ingin tidur, dan berwudu bagi seseorang yang ingin membaca Al-Quran atau berzikir, wudu dan wudu yang diperselisihkan para fuqaha dalam ketika wal wudu'u mimma ikhtalafa al-fuqaha'u fi kaunihi naqidan, dan wudu dari sesuatu yang mana di situ para fuqaha itu berselisih pendapat apakah keberadaannya itu membatalkan wudu atau tidak, seperti muntah atau bekam dan memakan daging unta. Jadi yang jelas di sini ada perbedaan pendapat fuqaha, para ahli fikih. Ada beberapa hal bahwa muntah itu di mazhab yang lain mungkin membatalkan, ada yang di mazhab yang lain tidak membatalkan. Maka di sini beliau hafizahullah memasukkan ke dalam wudu yang dianjurkan, terlepas dari perselisihan pendapat ulama yang mengklasifikasi perkara-perkara tersebut dalam hal-hal yang membatalkan
wudu. Lanjut. Wa yusannu idamatul wudu'i, dan disunahkan untuk menjaga wudu. Wa fil hadithi la yuhafidhu 'ala wudu'i illa mu'minun, tidaklah menjaga wudu kecuali orang-orang yang beriman. Ya. Salisan furudul wudu'i, yang ketiga ialah rukun-rukun wudu. Al-muradu bi furudil wudu'i ajza'uhu allati la tatimmu haqiqatuhu illa biha, wa hadhihi al-furudu lil wudu'i bi qismayhi al-wajibu wal masnuni. Al-wajibi Wal masnuni. Dan yang dimaksud dengan rukun-rukun wudu di sini ialah bagian-bagian yang tidak sempurna ajza'uhu allati la tatimmu haqiqatuhu illa biha. Perkara-perkara bagian-bagian yang mana jika bagian tersebut tidak disempurnakan maka berakibat sahnya wudhu tersebut. Jadi yang disebut rukun itu adalah bagian-bagian yang mana harus disempurnakan untuk sempurnanya wudhu. Nah, ini dibagi berapa tadi? 2. Yang satu wajib, yang satu sunnah. Silakan. Wa qad dzakara al-musannif rahimahullahu ta'ala annaha sittatu asya'a. Nah, di sini diperjelas lagi ya, ketika disebut musannif rahimahullahu ta'ala berarti yang sedang berkata adalah Syekh Abdullah ibn Abdurrahman Bafadhol. Tapi ketika nanti disebutnya hafizahullah ta'ala berarti syarih atau Dr. Labib Najib. Maka di sini nanti ada matan kemudian penjelasannya secara berurutan. Baik, di sini disebutkan dulu secara dalil arba'atun minha bil kitabi. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-Maidah ayat 6. Dan empat diantaranya terdapat di dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin melaksanakan sholat maka hendaklah mencuci, membasuh wajah kalian dan tangan kalian hingga sikut dan apa itu? Kalau sini tuh apa? Sikut. Siku apa sikut? siku. Ya. Sampai siku kemudian wamsahu dan mengusap dan usaplah kepala-kepala kalian, sebagian kepala-kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian hingga mata kaki. Ini yang kemarin kelas 12, ini termasuk khilaf juga nanti. Ada riwayat lain wa arjulikum. Nah, nanti implikasi hukumnya beda lagi nanti. Biru'usikum wa arjulikum. Nanti dia atofnya kemana ntar? Kalau wa arjulakum atofnya kemana? Nah, ini juga termasuk min thamrati al-qira'ah. Ya, pokoknya ya saya pamer-pamerin qira'ah biar 6 juznya lancar. Ya kalau kamu pengen belajar qiraah itu minimal hafaznya lancar, minimal. Ya di antara untuk memulai 30 juz ya 6 juz dulu. Insya Allah. Ditunggu kloter kedua, ini angkatan kedua ditunggu ya. Semoga ada kabar yang menggembirakan. Lanjut. Wawahidun bisunnati wa huwa an-niyatu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in
mimma nawa, dan salah satu di antaranya terdapat pada sunnah Nabi Muhammad, yaitu an-niyat. Nabi bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan segala perkara itu tergantung pada niatnya. Nah, ini ada beberapa ulama mentakdirkan, maksudnya menjelaskan innamal a'malu binniyat, maksudnya sesungguhnya sahnya suatu amalan itu tergantung dari niatnya. Seperti dalam mazhab Syafi'i, syarat sah solat adalah bersih dari hadas kecil dan besar. Nanti juga ada istilah kalau di mazhab Syafi'i syarat wajib solat ada berapa? Syarat sah solat, syarat wajib solat ada 3: Islam, balik, akal. Itu syarat wajib. Adapun syarat sah solat diantaranya adalah bersih dari hadas, imma al-asghar wa imma al-akbar, yang kecil ataupun yang besar. Oke, ini berarti sudah berapa rukun wudhu? 5. Satu lagi diambil dari mana? Bahwa hidun bihima, dan satu diantaranya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bahwa ad-tartibu ialah tertib. Enggak, wawahidun bihima itu maksudnya rukun yang terakhir itu diambil istimbat hukumnya dari 2 masdar, dari Al-Quran dan Sunnah, gitu maksudnya. Jadi kalau tadi 4 rukun pertama diambil dari ayat Al-Maidah, satunya diambil dari hadis Nabi, adapun yang terakhir yaitu at-tartib diambil dari 2 sumber, yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Coba di sini dibaca penjelasannya atau ilahnya apa? Wajhud dilalah wa wajhu dilalatil ayati alaihi anna tafriqa bainal mutajanisati la yakunu illa li faidatin, falamma dzakarallahu ta'ala al-mamsuha wa huwa ar-ra'su bainal maghsulati kana lidzalika faidatun wa hiya wujubut tartibi. Jamil terjem. Al-qiraah jamilah wal asyarh ajmal. Nah. Dan diambil dan dilalah dari ayat di atas ialah bahwasannya pembagian di antara mutajanisat tidak terjadi kecuali ada faedah di dalamnya. Jadi kan tadi dibagikan antara yang kamu kalau baca di ayat sebelumnya yang Al-Maidah, faghsilu biwujuhikum wa faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Nah, ini mainnya di ilmu nahwu ini. Ketika Allah itu kemudian membedakan irsilu, basuhlah, apa yang dibasuh? Wajah, tangan, wa arjulakum, berarti arjulakum masuknya ke faksilu atau ke wamsahu? Faksilu. Ini yang kita ambil. Jadi yang dibasuh itu 3 bagian, 1 wajah, 2 tangan, 3 kaki. Adapun yang diusap hanya kepala, wamsahu biru'usikum. Nah, di sini pembagian Allah ketika menyebutkan rukun wudhu di dalam surat Maidah, nggak mungkin dong Allah bagi pembagian ada yang dibasuh, ada yang diusap, kecuali di situ pasti ada sesuatu yang akan disampaikan. Nah, nanti kalau mau bahas qiraat, ya berarti kalau wamsahu biru'usikum wa arjulikum, berarti arjulikumnya juga masuknya ke wamsahu apa faksilu? Wamsahu. Nah, itu nanti urusan lain, kita nggak bahas ke situ. Artinya di sini syarih menjelaskan
ketika Allah itu menyebutkan bagian yang dibasuh yaitu kepala dari bagian-bagian yang bagian-bagian yang diusap yaitu kepala dari bagian-bagian dibasuh yaitu 3 tempat tadi, pasti ada satu alasan, yaitu adalah wajibnya tertib. Nah, dari sini ulama kemudian menurunkan satu hukum bahwa tertib dalam wudhu itu adalah suatu rukun. Paham? Baik. Saya lanjutkan dulu. Wa ammas sunnatu fa inna kulla man naqala wudhu'an nabi sallallahu alaihi wasallam naqalahu murattaban. Dan dari hadis Nabi, setiap orang yang kemudian memberikan informasi wudhunya Nabi itu, maka wudhunya itu dijelaskan dengan tertib. Kalau misal boleh secara tidak beraturan, wala fa'alahu sallallahu alaihi wasallam walau marrah li bayanil jawaz. Kalau boleh rukun-rukun wudhu itu diacak, nggak harus urut, pasti Rasulullah pernah melakukan walaupun sekali. Di sini juga menguatkan bahwa satu wajhu dilalah tertib itu termasuk rukun wudhu. Nah, ini 2 alasan. Yang pertama dari Al-Quran bahwa pembagian itu pasti ada pesannya. Begitu pula perbuatan Nabi yang mana itu disampaikan atau diceritakan oleh para sahabat secara mutawatir, kemudian menjelaskan bahwa nggak ada kok yang kemudian wudhunya Nabi itu tidak tertib. Oke, saya baca sekarang. Udah, Taufik, terima kasih. Nanti kalau saya suruh baca lagi tetap harus di situ. Nah, nanti yang lainnya kelas 11 siap-siap, kelas 10 siap-siap, kelas idadi siap-siap, semua bersiap-siap. Tolong, masih di situ. Perang belum selesai, ngajinya belum selesai ya. Hadhil furudus sittah hiya al-fardul awal an-niyah wa hiya lughatul qasdu wa syar'an qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa yajibu qarnuha bi awwali ghusli juz'in minal wajhi walau ghasala syai'an min wajhihi qabla an-niyati fa innahu la yujzi'uhu. Rukun yang pertama tadi apa? Niat. Tadi secara bahasa apa? Al-qasdu, yaitu tujuan. Secara syariat adalah qasdu syai'i, melakukan sesuatu atau menunjukkan sesuatu yang diiringi dengan perbuatan. Dan di sini niat itu antum niatkan ketika percikan pertama air yang terkena ke wajah. Jadi misal seseorang kemudian niatnya pas sesudahnya, maka dia tidak sah. Sudah basuh tangan baru niat wudhu, itu tidak sah. Jadi niat itu dilakukan ketika percikan pertama air mengenai wajah, itu langsung niat. Kalau sebelum itu atau sesudahnya maka tidak sah. Dan wayanwil mutawaddi'u as-salim, yaitu seorang yang ingin berwudu, orang yang wudu yang sehat itu niatnya antara beberapa hal. Rafa'al hadasi, mengangkat hadas, atau taharatul shalah, atau meniatkan untuk bertoharah untuk sholat, atau taharata anil hadas, niat suci dari hadas, atau al-wudu al-mafrud, atau melakukan wudu yang rukun, atau wudu. Nah, yang paling terakhir ini khilaful aula. Maksudnya apa? Ketika seseorang hanya meniatkan untuk wudu saja, ini menyelisihi yang utama. Sah tidak wudunya? Sah, tapi lebih baik ketika berwudu itu niatkan untuk mengangkat hadas kecil, atau meniatkan sholat, atau meniatkan toharoh, atau bersuci dari hadas. Itu yang lebih utama. Nah, oke. Ini permasalahan yang mungkin bakal dibahas tapi tidak sekarang. Amma daimul hadasi fa innahu yanwi istibahati as-shalah. Istibahatas shalah. Masalan ay as-samah
bis sholati syar'an wa la yahsihhu an yanwiya raf'al hadas. Adapun yang punya penyakit, misal beser, misal dia itu keluar darah terus. Ada dulu di zaman Nabi itu namanya saya lupa namanya, perempuan sahabiah yang selalu keluar darahnya, dan itu keluarnya di luar waktu dia haid. Maka kemudian ketika beliau menemui Rasulullah, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, saya itu adalah seorang yang selalu keluar darah, apakah aku meninggalkan sholat?" Kata Rasulullah, "Enggak, kalau kamu keluar kayak gitu, itu bukan darah haid, tapi darah kotor atau istihadah tadi. Maka ketika kamu ingin sholat, bersihkanlah dan berwudulah." Nah, di sini ada kekhususan orang-orang tertentu yang dia punya penyakit, misal beser tadi, misal keluar darah terus, maka dia ketika berwudu itu niatnya hanya untuk supaya boleh sholat, bukan niatnya mengangkat hadas, karena kan dia kondisinya nggak normal atau sakit. Nah, orang-orang dalam kasus tertentu ini niatnya bukan apa mengangkat hadas, tapi agar untuk syarat diperbolehkannya sholat. Nah, alhamdulillah sekarang kita yang masih pipis normal, BAB normal ini bersyukur. Artinya potensi kita untuk ibadah lebih maksimal. Nah, ada orang-orang tertentu dia nggak bisa ngontrol, tiba-tiba pipis, tiba-tiba keluar BAB dan sebagainya, itu maka ada pengecualian. Wa ammal mujaddidu fa innahu yanwi al-wudu'a matsalan. Nah, ini orang-orang yang dia itu kemudian memperbarui wudu, ya niatnya wudu saja. Walau nawal mutawaddi'u ma'an niyatil mu'tabarati at-tabarruda aw tanawwuha sahha wudu'uhu. Kalau tadi seseorang yang mau berwudu niatnya memang di awal sudah ingin sholat atau mengangkat hadas, tapi di lain itu dia juga meniatkan, wah aku wudhu biar seger lagi nih, aku wudhu biar nggak ngantuk lagi nih, aku wudhu biar bersih nih, maka itu tetap sah wudhunya. Tapi kalau kamu dari awal misal wudhu niatnya aku biar nggak ngantuk, atau kamu wudhunya niatnya biar seger, terus kamu sholat, maka wudhu kamu tidak sah, itu bukan wudhu. Paham ya? Maka ketika wudhu dari awal niatnya memang ingin mengangkat hadas atau toharoh untuk sholat. Jadi pengertiannya niatnya biar seger doang. Misal kamu melakukan rukun-rukun wudhu tapi niatnya biar seger doang, itu nanti wudhunya nggak sah. Artinya kalau mau sholat ya wudhu lagi. Maka ketika niat di awal itu niatkan langsung untuk toharoh. Adapun nanti kamu dapat benefit yang lainnya, misal nggak jadi ngantuk atau seger atau bersih mukanya, nah, itu nanti urusan lain. Seperti itu. Maka niat termasuk hal yang sangat urgen, penting di pertama, sehingga di sini ketika salah niatnya maka tidak sah wudunya, dan jika tidak sah wudunya maka tidak sah sholatnya. Seperti itu. Oke. Oh, ini kita materi sedikit sekali, nggak selesai rukun wudhu karena teknis. Udah ada setengah jam belum kita ngaji nih? Belum ada ya? Berapa di rekaman itu? 17 menit. Nanti silakan ketua Osmafa atau yang mewakili atau dua-duanya ketemu saya nanti untuk teknis selanjutnya pengajiannya biar lebih efektif. Kalau menggunakan layar terlalu lama persiapannya, sehingga misal bisa dipersiapkan lebih awal lebih baik, atau difotokopi saja PDF-nya sebagian, satu mahbas atau satu bab, lakana aula. Mungkin lebih baik seperti itu. Alhamdulillah. Mungkin sampai rukun pertama. Pekan depan insya Allah kita lanjutkan lagi 2 pekan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita lakukan, diberikan ilmu kita berkah, bermanfaat untuk diri kita sendiri secara khusus dan umumnya kepada keluarga, antum, masyarakat dan orang Islam seluruhnya. Dan semoga Allah terima amalan kita di dunia dan di akhirat insyaallah. Mari kita akhiri pengajian kita di sore malam ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.